Halo, Night of Cross, Muslim non Muslim pasti Kristen nih, penyembah. Ya, nih penyembah anak manusia nih. Saya menyembah Tuhan yang menjadi manusia karena kasih sayangnya. Oh ya, berarti anak manusia dong yang kamu sembah. Hmm, boleh dikatakan anak manusia dan Oh juga ya. anak ilahi. Anak ilahi itu apa maksudnya? Tuhanmu punya anak, Ya, bapak karena bapak punya anak gitu. iya kan ketika Tuhan Yesus dibaptis kan Bapa sendiri yang mengatakan bahwa Oh, inilah anak yang berarti kukasihi. berarti Tuhanmu beranak pinak. Bukan, Ah, karena loh, Tuhan itu yang gimana maha sih ini? kuasa. Gimana tunggu. Tadi katanya Tuhan beranak, iya. Terus aku bilang Tuhanmu beranak pinak, bukan. Konsisten lah bang, jadi cowok. Saya bilang Tuhan mempunyai anak kan? Ya beranak pinak lah itu namanya. Oh tidak, Nah terus, karena kami juga dihitung yaudah sebagai kalau gitu anak-anak Tuhan. Yesus anak apa? Anak angkat, anak kandung, atau anak tiri? Yesus ya anak Tuhan, Ya anak karena dia adalah apa? firman. Ya anak Dia disebut apa? anak Tuhan Anak karena dia gini adalah loh, firman. kamu tau nggak anak tangga? Bukan berarti tangga itu punya anak, tapi itu istilah alegori. Anak Tuhan, Betul anak sekali kan? kandung. Oh, alegori bukan asli berarti, cuman perumpamaan aja. Ya karena dia kita bisa mengetahui di Yohanes 1 ayat 1 kan? Yang saya tanya itu bukan karena kenapa kenapa Atau kamu kok jawab mengetahui karena. Tuhan Yang saya Yesus tanya kan? itu dia anak apa? Anak kandung, anak tiri, atau anak alegori? Nggak usah jauh-jauh kita Ya nih diskusi bang. Anak anak apa? kan Bapak sendiri yang mengatakan bahwa inilah anak yang Iya kukasihi. anak apa? Anak tuh banyak loh. Anak tiri, contoh. Aku mengasihi anakku ini ya. Bisa jadi anak tiriku, bisa jadi anak kandungku. Soalnya gini bang, agak bingung aku kalau abang bilang dia anak Tuhan. Soalnya di kitab abang dia anak sperma Daud. Ya Dia anak tidak mungkin Daud kan hidup berapa ribu tahun sebelum Bunda sperma ke, Maria. dia tuh kan Daud itu punya sperma. Lahirlah anaknya, anak keturunan Daud itulah kan dia punya silsilah. Matius dia punya silsilah, Lukas dia punya silsilah sampai ke Daud. Artinya nenek moyangnya Daud. Artinya dia bukan anak Tuhan tapi Iya, anak manusia. kalau silsilah menurut hukum orang Yahudi, iya. Tapi kan kita tahu Eh, bahwa tunggu. Raja Daud Dari suku Yahudi itu itu ya ada hidupnya berapa genealogi. tahun? Yang namanya suku Yahudi itu pakai genealogi asli, yaitu hubungan biologis. Nggak ada istilahnya hukum-hukuman doang. Emang kamu pikir apa? Genealogi itu hasil hubungan Ya, kamu badan. itu bisa tahu daripada silsilah Tuhan Yesus. Satu melalui hukum orang Yahudi, satu melalui Apa sih ini? kerajaan. Emang hukum orang Yahudi itu anak tiri bisa jadi anak kandung gitu? Makanya ada perbedaan di Lukas dan Matius silsilahnya. Nggak gitu bang, kalau ngomong tuh kita tuh nyambung dong. Kamu tahu nggak yang saya tanyakan tadi? Yesus itu anak apa? Anak kandung, anak tiri, atau anak pungut? Atau anak alegori, kayak Yesus anak itu tangga? anak Allah Hah? karena dia adalah Iya, perbuatan anak dari apa? Tuhan. Astagfirullah, Bang. Yesus kan anak Allah. Anak apa? Anak kandung, anak tiri, anak pungut, anak angkat, anak HRAM, jadah misalnya. Anak apa? Yesus itu bukan manusia yang biasa yang seperti kamu gambarkan Iya, itu. nggak apa-apa. Dia mau manusia luar biasa, kayak mau titan, kayak mau siluman, kayak nggak peduli saya. Iya, Yang saya kamu tanya tuh dia bilang anak apa itu dari Tuhanmu itu? Bapak itu kan, dikandung bapak aku dari punya. Roh Kudus. Nah, Jadi anak ini tidak bisa sebenarnya, samakan dong. tunggu tuh. Sebenarnya ini yang punya anak tuh Roh Kudus atau Bapak? Saya bingung nih. Atau anak perkawinan Bapak dan Roh Kudus, kayak Ya, Luga bilang. ini kalau kamu bilang itu anak kandung atau apa itu kan yang memiliki orang tua kan, yang Ya, ketika Yesus mereka punya orang tua nikah, nggak? Yesus punya orang mereka tua. melakukan hubungan suami istri baru punya anak, itu baru Anda bisa sebut yang seperti gitu Kalau yang Yesus kamu tidak begitu. ngomong tadi itu, anak kandung kah, anak apakah itu. Iya. Tapi Yesus kan berbeda. Perbedaan Yesus Yesus kan apa? dikandung, Yesus itu dikandung Dikandung oleh dari Roh Kudus oleh atau dan dari ini? Aduh, dilahirkan oleh Bang, oleh atau dari? Oleh itu beda. Oleh dilahirkan dari beda. dilahirkan oleh Dikandung oleh Maria. artinya Roh Kudus Bagaimana mungkin? mengandung. Bang, bahasa Indonesianya belajar dulu deh. Aku bingung nih, nggak ngerti. Yesus itu anak dari Roh Gini Kudus Pak, atau anak yang dikandung sama Roh Kudus atau Roh Kudus yang menghamili? Aku nggak ngerti. oke, Coba jelasin gimana. saya jelaskan kamu ya. Hmm. Ketika kita berbicara tentang manusia, kita bicara tentang anak kandung atau anak keponakan atau apalah itu. Itu ketika orang melakukan Hmm. sebagai seorang suami istri menikah dan mereka bersama dan mereka melahirkan anak. Kita Hmm. bisa menyebut seperti itu. Tetapi dalam kasusnya Tuhan Yesus itu berbeda. Apa Dia perbedaannya? dikandung dari Roh Kudus dan ketika dia lahir Hmm. itu bundanya tetap perawan.
Bagaimana kita mau Wah, menjelaskan itu, Pak? dia waktu melahirkan masih tetap perawan. Jadi dia nggak keluar dari vagina Iya, gitu. dia keluar daripada vagina tapi tidak Hah? merusak apa-apa. Dari mana Dia kamu tetap tahu? Emang perawan. kamu lihat? Ada dalilnya itu. Kalau Ya, vaginanya Bunda makanya Maria nggak rusak disebut, sama sekali waktu Yesus keluar gitu. oh, memang makanya disebut perawan Maria. Iya, jadi waktu dia keluar itu dia tetap perawan gitu, nggak keluar. Jadi dia nembus dinding vagina gitu, nggak nggak lewat celah sempit gitu dan tidak terbuka gitu, cuman jurur keluar gitu. Atau dia kembali Iya, lagi gitu. bagaimana kamu menjelaskan Tunggu, itu dia kamu tahu tidak dari mana mengandung? itu? Nggak, kamu tahu dari mana itu informasi kalau Bunda Maria setelah Iya, melahirkan karena Yesus tetap perawan? Dari mana tahu? iya itu tulis di dalam Alkitab Di kan? mana itu? Di mana tertulis? Yang aku Seorang tahu, perawan. dengar, yang aku tahu di dalam kitab kamu itu Yesus itu anak dari Yusuf, anak Yusuf. Yang kedua, dia adalah anak hasil sperma Daud. Gitu. Iya, Nah, kita itu yang bisa dalam kitab mengatakan kamu. begitu, tapi kita tahu Raja Daud itu hidupnya tahun berapa? Iya, sperma Daud itu bukan berarti Daudnya yang punya sperma itu jadi Yesus, bukan. Tapi Daud punya sperma, punya keturunan, punya keturunan, punya keturunan. Makanya dia punya silsilah. Yang bener yang mana nih? Kitab kamu aku bingung deh. Anak manusia atau anak Tuhan Iya, nih? memang dia anak Tuhan. Anak apa Tuhan? Anak kandung, anak tiri, atau anak angkat, atau anak pungut? Oh, nggak bisa kita samakan dengan manusia. Kalau Ya kita sama manusia ampun, ketika Anda, Bang, diskusi itu tuh jangan mencela-mencela. Kan saya tanya nih, dia anak Tuhan, anak apa? Anak kandung, anak tiri, atau anak angkat? Anak apa? bukan salah saya, Pak, Bu. Ini kan di dalam Alkitab bahwa dia Enggak, saya dikandung tuh dari tanya, bukan, Maria. Bang, ini nggak ada kaitannya dengan doktrin. Saya pengen tahu nih, anak Bukan apa? doktrin ini Anak, ya tertulis. makanya tertulisnya anak apa? Anak kandung, anak tiri, atau anak angkat? Kita tidak bisa bicara begitu Ya karena sudah, dia kalau gitu kelahirannya bilang, berbeda. saya nggak tahu gitu. Apa sulitnya sih menjawab gitu? Aduh, Bukan parah nggak banget. tahu, tapi Ya kalau tidak tahu bisa ya bicara apa begitu. jawabannya? Kok nggak bisa bicara? Saya tanya, kan anak Karena nih. kelahirannya kan berbeda. Loh, kelahirannya kan berbeda, tapi menurut Anda, masalahnya di kitab Anda, menurut Menurut Lukas saya pasal betul 3 nomor Alkitab. nih, Lukas 3:23 nih, dia dikatakan anak Yusuf. Anda bilang dia bukan anak Yusuf. Siapa bilang dia anak orang kok? Anda nih kok ngaco nih. Ini baca kitab Anda nih, dia punya Iya, silsilah kok. Nih, nih, silsilah Yesus, no. Silsilah Yesus. Siapa di sini dikatakan bapaknya Yesus? Ini nih. Nih, siapa? Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ini orang yang bersaksi loh tentang dia loh. Dia adalah anak Yusuf. Nggak ada di sini anak angkat, anak tiri. Berarti ini anak kandung. Ia adalah anak ya itu kan, Yusuf. Nih Yusuf nih bapak apa? Bapak angkat, bapak tiri, atau bapak kandung? ya itu kan sudah anggapan orang kan itu kan Ah, anggapan orang seperti ini benar atau pengalaman. salah? Anggapan orang ini benar atau salah? Benar Ya atau kalau salah? secara betul-betul ya benar. Ah ya udah, berarti dia anak kandung Yusuf. Berarti bukan anak Tuhan. Hasil sperma dong kalau Bu- bu- benar. Bukan, bukan dong. Kok Karena di nggak situ konsisten ada nih orang-orang? kejadian. Bentar, bentar. Kamu tadi bilang Wah, ini. Kamu, saya ingatkan lagi nih. Kamu bilang apa tadi? Menurut anggapan orang, dia adalah anak Yusuf. Lalu kamu bilang, saya tanya, anggapan orang bahwa dia anak Yusuf itu benar atau salah? Benar kata kamu. Berarti dia anak kandung Yusuf, karena itu kebenaran. Berarti dia anak manusia, bukan anak dari Tuhan. Gimana sih, Dek? bukan. Karena ketika Santo Yosef itu mau menceraikan Bunda Maria, Loh, seorang kok manusia, menceraikan? Emang dia udah ya, nikah? Berarti nggak perawan dong. Waduh, udah punya suami. mereka kan tunangan. Coba dengar Tunangan kok dulu, mereka kan cerai? tunangan. Dek, gimana nih? Tunangan itu nggak perlu Tapi cerai, Bunda Dek. Maria kan hamil. Bunda Maria kan hamil. Dek, bercerai itu untuk orang yang sudah menikah. Tadi kamu bilang dia mau menceraikan. Berarti dia udah nikah. Katanya masih perawan. Dari mana kamu tahu dia perawan? Orang suami istri kok. Apa kamu lihat dia tidur malam Kamu berdua? bicara di zaman bangsa Yahudi kah atau bicara di Ya luar mau Goim? zaman itulah, zaman itu. Zaman itu kalau bertunangan Kalau emang kalau pisah anggapnya cerai itu namanya. pertunangan itu sudah dianggap sah, bisa sama-sama. Oh jadi kalau sudah bertunangan di Yahudi tuh boleh kawin, boleh berdua gitu. Aduh, mama, Ya ini bisa. datanya mana? Mana datanya coba. Kalau di Yahudi sudah bertunangan boleh sah, itu udah suami istri namanya. Ayo cepat data, Itu mana kan data? kita akan cari itu Mana? sejarah bangsa Enggak, Yahudi. data. Mana data? Carilah. Ngaku ini gimana ini? Kamu lihat Tetapi nih, tunggu, ketika bentar nih. Saya tuh kalau dari tadi tuh bicara pakai data, kamu bicara nggak tahu saya pakai apa. Nih, saya tunjukin kamu ya.
Kita bicara pakai data ya, Dek. Saya nggak mau ngotot-ngototan di sini. Kita tuh bicara pakai data. Ngapain saya mau ngotot-ngototan sama kalian ya? Kamu buka Roma pasal 3 nomor 1. Biar kamu tahu, Yesus itu anak apa? Anak hasil Roh Kudus atau anak hasil sperma? Ya. Salah saya. Roma pasal 1 ya. Nih, kamu punya kan Bible? Coba kamu buka Bible dulu, Dek. Nih ya, Roma pasal 1 nomor 3. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan. Tuh, diperanakkan loh dia loh. Diperanakkan itu bigoten itu, tau nggak kamu, hasil hubungan badan dari keturunan Daud. Nah, artinya keturunan Daud ini itu maksudnya apa? Nih, kamu lihat nih bahasa aslinya nih, sperma. Jadi memang dia tuh sisilah asli dalam Lukas bahwa Yusuf itu bapak dia, karena memang dia hasil dari sperma keturunan Daud. Karena sperma itu artinya benih dan keturunan. Satu itu. Itu di mana? Roma pasal 1 nomor 3. Kalau kamu mau bilang Paulus salah ya nggak apa-apa, kan itu surat-surat Paulus. Nah, yang kedua adalah Yesus itu punya sisilah, kamu nggak bisa lari dari itu. Kecuali dia nggak punya sisilah, baru diakui sebagai anak Roh Kudus. Nah, itu. Iya, memang itu kesalahannya itu. Ya udah kalau gitu dia anak manusia lah, kok jadi anak Tuhan? Kamu tahu nggak arti anak Allah dalam Kenapa Bible? harus begitu? Brother, Kenapa harus begitu? bentar, brother. Anak Allah itu bukan Allah. Anak Allah itu artinya orang-orang yang membawa damai, hamba-hamba Tuhan. Nih, anak Allah itu bukan cuma Yesus. Yesus jangan gegeran kalian kalau Yesus sendiri anak Allah. Enggak. Nih, kamu lihat ya. Anak Allah itu banyak. Ya, kalau kamu lihat dalam kitab Kejadian ya. Nih. Kejadian pasal ke-6 nomor 2. Maka anak-anak Theos. Jadi istilah untuk anak-anak Theos itu dipakai untuk siapa? Untuk makhluk-makhluk Tuhan. Maka anak-anak Theos melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri. Nah, yang kedua, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah lagi. Jadi bukan cuma Yesus anak-anak Allah. Nah, kemudian siapakah anak Allah? Dialah yang membawa damai. Nah, apakah Yesus anak Allah artinya dia Allah? Enggak ada. Coba kamu cari tahu dalam kitabmu. Ada tidak? Anak Allah itu sama dengan Allah. Makanya saya bingung. Makanya saya tanya, Yesus sebagai anak Allah itu maksudnya apa, adikku? Apakah anak kandung atau apa? Silakan. Oke, kita harus teliti ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Saya ulangi lagi, dan firman adalah Allah. Dan ketika kamu melihat di kitab Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, dan Yesus Kristus sendiri berkata, aku adalah permulaan ada di hadiratmu. Oh, berarti Rasul Paulus juga mengatakan bahwa dia adalah permulaan dari segala sesuatu yang diciptakan. Kenapa? Karena Yohanes juga mengkonfirm bahwa dia itu adalah firman dari Allah Tritunggal. Allah yang memiliki firman dan memiliki roh yang di dalam kekekalannya, yang bisa dibuktikan di kitab Kejadian 1, 2, dan 3. Jadi Kristen itu sangat lengkap dan teliti terperinci. Udah. Oke. Nah, Bible itu firman Tuhan bukan? Bible itu adalah wahyu atau firman Tuhan yang melalui para saksi-saksi. Nah, berarti Bible itu juga Allah berarti. Banyak dong Allah. Yesus Allah, Bible Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah bumi. Ternyata Allah, karena firman itu adalah Allah, kan? Beda dong. Oh, bedanya yang apa? Diwahyukan, yang ditulis itu kan beda. Bedanya apa? Sama-sama firman bukan? Tapi katanya firman itu adalah Allah. Gimana sih, nggak konsisten banget deh. Katanya firman itu adalah Allah. Sekarang ketika firman itu diwahyukan bukan Allah. Brother, kamu gini, brother gini ya. Pak, kan kamu bilang tadi begini. Pada mulanya firman bersama Allah, dan firman adalah Allah. Saya tanya sama kamu. Yes. Kalau firman itu adalah Allah, apakah Bible itu adalah firman? Bible itu adalah pewahyuan. Oh, berarti bukan firman ya? Bukan firman berarti. Untuk manusia. Ya, berarti Bible itu bukan untuk manusia, bukan firman. Pewahyuan. Ya, bukan firman. Tinggal jawab bukan firman kok, biar jujur-jujuran kita diskusi di sini. Firman atau enggak? Ya tentu aja isinya. Ya udah, berarti bukan firman.
Ya udah Dan bukan juga firman, ada. ya udah bukan firman ya. Ah, gimana sih ini yang bener dong? Ah, nggak jelas nih abang-abang nih cowok kok nggak konsisten. Saya tanya, Bible itu firman Tuhan atau enggak? Firman enggak? Bible itu pewahyuan Oh, tentang berarti firman. bukan firman ya? Konfirmasi dulu nih, bukan firman nih. Pewahyuan firman kan? Ya udah kalau begitu pewahyuan firman, firman itu adalah Allah. Kalau gitu Bible adalah Allah. Berarti Allahmu banyak. Beda Loh, dong. firman itu Allah bukan? Sang Bapa itu yang memiliki No, no, no. firman Saya dan tanya. Saya nggak tanya siapa yang pemilik tidak firman. pernah Yang kelihatan. coba pertanyaan saya coba ulangi. Pertanyaan saya coba ulangi. Apakah Bible itu adalah firman? Nah, Saya mengatakan jawaban kamu apa? saya mengatakan itu adalah pewahyuan Bukan firman dari berarti ya. sang Ilahi itu. Apa beda pewahyuan dengan firman? Apa bedanya? Beda dong. Ya, apa bedanya? Kan itu kan ditulis. Ya, ditulis. Terus kalau firman apa? Firman itu logos atau kekuatan atau hikmat Allah. Oke. Ya contohnya seperti firman menjadi Berarti manusia. ya, berarti semua terjemahan di Bible itu salah ya? Nih, Bagaimana salah? ya salah dong karena ada firman yang diletakkan di mulut para nabi. Berarti itu Allah atau bukan? Ini kan ditulis. Lah di mulut para nabi juga ada firman tuh. Ya, Musa kan diperintahkan untuk menulis, makanya akhirnya Enggak, semua saya dia lagi nggak bahas menulis. yang tertulis loh. Kalau yang tertulis kan kamu bilang itu berbeda dengan Yesus. Ya udah saya terima kan saya nggak maksa kamu dong. Sekarang saya tanya, firman yang di mulut para nabi itu Yesus atau bukan? Berarti Yesus lagi nongkrong di mulut-mulut para nabi gitu atau gimana? Tentu aja. Nih, Perjanjian lama Kejadian pasal 9 nomor itu 8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Di sini tertulis berfirman loh, bukan pewahyuan loh. Kamu kan tadi bilang yang disampaikan kepada nabi-nabi itu pewahyuan. Kamu lihat dong, Kejadian pasal 9 nomor 8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Firman ini kan Allah, berarti beralahlah Allah kepada Nuh. Berarti yang keluar dari mulut Allah kan Allah. Allah itu diberikan kepada Nuh. Jadi Nuh mengambil Allah, mendapatkan Allah gitu. Ibu ini gimana sih? Lupa gak baca Loh, Yohanes 1:14? tadi kamu bilang ini saya nih lagi baca terjemahan kitabmu loh. Katanya firman itu semua Iya, adalah Allah nih. Nih loh, iya, nih lupa kan? nggak lupa. Firman itu telah menjadi manusia. Iya, Dengan tapi perjanjian lama iya, kan ini kan beda. belum jadi manusia kan firman itu kan. Nah, waktu firman itu belum jadi Iya, manusia, berarti kan Allah. Firman itu kan Allah, nih kan? Nih, berfirmanlah Allah kepada Nuh. Ini kan firman nih. Firman nggak ini? Nah, si Iya. berfirman ini, berfirmanlah Allah artinya ada firman. Berarti ini Yesus, ini Allah berarti. Allah itu diberikan kepada Nuh. Ya tentu beda Bapak Makanya dengan firman itu kan beda. kenapa di sini firman tulisannya? Apa bedanya firman yang dalam kitab Kejadian ini dengan firman dalam Yohanes bedanya apa? Kenapa ditulis firman? Lalu yang nanya, saya nggak nanya Tritunggal, brother. Saya lagi nggak nanya Tritunggal. Saya lagi nggak nanya Tritunggal, brother. Saya lagi nggak nanya Tritunggal, adikku yang ganteng. Uni nggak nanya Tritunggal, Uni tanya firman di sini. Di sini di terjemahan kitab kamu tertulisnya tuh berfirman. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, nah firman ini kan Allah. Berarti setelah selesai beralah kepada Abraham, kan firman adalah Allah kan? Tadi kan kamu bilang begitu. Ya kan? Firman itu pribadi yang berbeda, Bro. Iya, Dengan ini segala setelah hormatnya. firman itu kan Allah. Ketika Tuhan berfirman, ada yang keluar kan? Benar nggak? Berarti itu kan Allah. Iya, Maka itu kan beralah lah. pribadi yang berbeda. Ya memang iya kan kita nggak lagi bahas pribadinya sama atau nggak. Firman itu Allah bukan? Tidak beda. Firman itu Allah Firman bukan? itu adalah ya, tentu aja. Nah, firman Allah nggak? Allah. Nah, berarti yang keluar dari Allah ini adalah Allah yang diberikan kepada Abraham dan Nuh. Karena waktu itu Allah berfirman. Benar nggak? Yang keluar daripada itu adalah firman Allah. Iya, firman Allah itu Allah nggak? Beda. Hah? Allah yang maha kuasa Tunggu. dengan firman-Nya itu Yang keluar berbeda. Pribadi yang firman berbeda. tunggu. Firman Allah adalah Allah. Ketika Allah berfirman keluar dari Allah, maka itu bukan Allah. Tapi katanya firman Allah adalah Allah. Ini gimana nih orang Kristen ini? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kristen itu mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan karena Dia Enggak, kita lagi nggak bahas. berasal dari Saya Bapa. lagi nggak bahas. Nggak ada di sini Yesus. Sorry, nggak ada Yesus. Saya lagi nggak bahas Yesus. Saya lagi bahas firman. Firman itu adalah Allah. Kan kamu bilang iya. Saya benarkan nih. Saya nggak marah, nggak debat kamu. Bahkan ya udah. Nah sekarang saya tanya, ketika Allah berfirman kepada Nuh,
itu yang keluar dari Allah itu Allah atau bukan? Karena firman adalah Allah kan? Itu adalah firman sang Iya. Allah. Nah, firman Allah bukan? Firman ya Allah. Ya udah kalau gitu Tuhan sedang beralah ini. Beralahlah Allah kepada tidak. Nuh loh. No, no, no. Kamu coba ulangi ya. Firman adalah Allah. Benar nggak? Iya, memang Nah, firman adalah Allah. ketika Allah berfirman kepada Nuh, bisa nggak dikatakan Allah beralah kepada Nuh? Karena firman adalah Allah. Ya tentu kita orang Kristen tahu bahwa Aduh, Allah Majang. melakukan segala sesuatu Gini loh, dari bisa bahasa firman. Indonesia nggak? Nih, aku Iya. kami kasih ilustrasi nih ya. Ya, kasih ilustrasi nih. Aku kasih kamu ilustrasi nih ya. Misalkannya gini nih. Misalkannya apa yang keluar dari kuping saya adalah air. Ya. Segala sesuatu yang keluar dari kuping saya adalah air. Ya. Nah, kemudian ada benda keluar dari kuping saya. Maka bisa dikatakan bahwa kuping saya berair nggak? Segala sesuatu benda yang ada di kuping saya itu adalah air. Maka kuping saya dikatakan berair. Boleh nggak begitu? Paham nggak? Bisa nggak? Ngerti nggak? Aduh, saya sudah turunkan level nih loh. Bukan, Segala saya sesuatu mengerti. apa yang ada di dalam kuping Uniriva adalah air. Bisakah kuping Uniriva dikatakan berair? Dengar ya, Bu. Aduh. Brother, saya tuh lagi nggak bahas teologi, lagi nggak bahas kitab suci. Saya cuma membahas tentang bahasa Indonesia, cara memahaminya. Betul, betul. Kalau segala firman adalah Allah, maka ketika Allah berfirman kepada Nuh, dia sedang beralah karena firman adalah Allah. Ketika segala sesuatu di dalam kupingku ada air, maka kupingku bisa dikatakan berair. Adikku yang ganteng, adikku sayang, bisa nggak bahasa Indonesia nih? Ya, saya paham karena Nah, Anda ingin menyamakan sang pencipta itu dengan pemikiran manusia. buka Yang loh. masih terkait dengan Lah masa ruang, pemikiran waktu, Tuhan? dan Emang kamu tahu dimensi. pemikiran? Ya iyalah, Dek. Kita kan Ya, itu manusia. maksudnya. Kamu manusia, saya manusia. Iya, Masa kita kami orang menggunakan Kristen pemikiran itu Tuhan? mengetahui itu perbedaannya. Ah, Karena memangnya? Dia yang sang maha kuasa itu tentu aja tidak terbatas pada ruang, waktu, dan dimensi. Nah, tapi kamu membatasi. Buktinya kamu Kaitkan membatasi. Tunggu, tunggu, tunggu. Bukan saya membatasi. Tunggu, Kamu tunggu. yang Aduh, 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 membatasi. aduh, 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 aduh. Pencipta Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Betul. Yesus dalam ruang dan waktu enggak? Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi Ah, manusia. ketika menjadi manusia terbatas enggak? Ya udah, ketika jadi manusia dia terbatas enggak? Yes. Ya sudah, berarti Tuhanmu terbatas. Berarti kamu sedang berkontradiksi dengan statement di awal. Statement di awal, Karena tunggu. Tuhan saya. Enggak, saya pelan-pelan ya. Bunda di sini berusaha sabar menghadapi anak Bunda ini ya. Saudara kita ini mengatakan Tuhan saya tidak terbatas Uni. Oh ya, tapi Tuhan saya itu akhirnya menjadi manusia, menjadi terbatas. Maka itu tidak konsisten. Tuhan yang tidak terbatas menjadi terbatas, artinya dia terbatas, bukan tidak terbatas. Mungkin yang dimaksud adalah Tuhan saya pernah tidak terbatas, habis itu menjadi terbatas. Maka dia bisa dikatakan Tuhan saya tidak terbatas secara temporer, tapi kemudian dia terbatas. Kapan dia terbatas? Di abad pertama. Karena dia berada dalam ruang rahim, ruang bumi, waktu dan masa. Artinya Tuhan saya adalah Tuhan yang kemudian menjadi terbatas. Mohon maaf saya turun level nih, downgrade ya, sorry. Jadi gimana dong? Tuhan kamu terbatas atau tidak? Oke. Di dalam ajaran kekristenan, Bapa atau Bapak. Allah Tritunggal itu tidak terbatas. Bapak, Dan nah juga sekarang saya tanya, Yesus tidak Bapak bukan? ada makhluk. Dengar dulu, Bu. Oke, Tidak sudah. ada makhluk baik manusia ataupun malaikat yang pernah mengetahuinya karena kekudusannya sangat mulia sekali. Jadi Betul. Allah yang Esa itu mengutus firman-Nya yang kita bisa baca di Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dan di sini firman itu menjadi manusia, masuk ke ruang dan dimensi manusia. Dia yang firman sang Bapa itu membatasi dirinya. Berarti terbatas. Mengambil rupa seperti manusia. Terbatas Karena dia berarti. itu sang Allah atau firman-Nya Allah itu membatasi dirinya. Kenapa? Kalau tidak begitu bagaimana yang mulia itu bisa masuk ke ruangan manusia? Ya nggak tahu lah, Sangat itu tidak urusan dia. Saya mau tanya, terbatas berarti. Makanya tadi saya mengatakan jangan memahami Ini kita lagi Tuhan bicara itu siapa dalam nih, ruang, Dek? waktu, dan Yang kita dimensi. bicarakan siapa nih, Dek? Yang kita bicarakan bapak atau anak nih? Kalau bapak katanya tidak Kita terbatas. bicara dua-duanya.
Yesus itu Bapa atau bukan? Yesus itu adalah firman sang Bapa. Ah, berarti bukan Bapa ya? Yes. Ah, berarti Bapa dan anak beda ya? Tidak sama mereka. Loh. Dek, Kenapa dek, saya bilang dek, sama? dek, dek, tunggu minum air putih. Satu Tunggu, ayat tunggu. satu. Uni minum air putih dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya, Uni ini dulu ruqyah dulu dulunya. Aduh, kayaknya tergoncang Bu ini sudah. Oh iya tergoncang banget Uni. Bahwa ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan itu berbeda. Tapi pas ditanya apakah mereka berbeda, enggak. Ah, jadi tergoncang sekali Uni. Ada manusia kayak gini. Oke, kita lanjut lagi pertanyaannya. Bapa itu terbatas atau tidak? Bapa itu sangat mulia. Bapa itu ada roh. Loh, yang ditanya itu bukan mulia atau tidaknya. Makanya bahasa tidak ada Indonesia. yang bisa menjelaskan. Ya udah, tidak ada yang bisa menjelaskan Bapa. Sekarang anak terbatas atau tidak? Anak yang menjadi firman manusia tentunya. Terbatas atau enggak? Iya, karena dia sudah menjadi manusia. Terbatas atau enggak? Ya sudah iya. Berarti Bapa tidak terbatas, anak terbatas. Sama tidak antara Bapa dan anak? Ya, aku dan Bapa adalah sama, tetapi kita mengetahui Sama? bahwa Apanya yang sama? firman itu telah diutus menjadi manusia. Kan Ya beda. udah, berarti sama Bapa dan anak. Apanya yang sama? Ya, keilahian mereka. Apanya yang ilahi dari Yesus? Ya, tentu kita bisa tahu di Rasul Paulus yang tercinta di Filipi 2 ayat 2, 6, dan 7 mengatakan dia yang dalam rupa Allah, artinya dia yang dalam rupa firman sang Bapa itu tidak menganggap kesetaraan itu yang harus dipertahankan. Oh, berarti rupa Yesus itu rupa Bapa. Berarti rupa Yesus itu sebenarnya itu rupa Bapa begitu bentuknya. Bapa begitu berarti. Dia kan adalah firman sang Bapa. Iya, saya tanya kamu tadi itu, yang ilahi dari diri Yesus itu apa, adekku? Contoh, kalau Bapa apanya yang ilahi? Seluruhnya tentang dirinya, karena dia ilahi, tidak terbatas, tidak terlihat, menguasai, tidak terbatas ruang dan waktu, artinya ilahi dong. Bisa dijelaskan. Nah, ya sudah makanya dia ilahi karena tidak bisa dijelaskan. Yesus itu terbatas atau tidak? Yesus itu berinkarnasi menjadi manusia kan? Iya, maka pertanyaannya apanya yang sama antara Yesus dan Bapa? Apanya yang sama? Keilahiannya. Apanya yang ilahi dari diri Yesus? Coba. Yesus yang sebelum dia menjadi manusia itu adalah firman sang Bapa itu. Oh, itu bukan Yesus, itu si Firman. Makanya kita bicara Firman dari tadi, jangan bawa-bawa Yesus. Tidak ada Firman itu bernama Yesus. Yang bernama Yesus itu anak Maria yang sudah menjadi daging. Kamu gimana sih? Kamu mau bahas Firman atau Yesus nih? Makanya dijelaskan sama Santo Yohanes. Bentar dulu. Kita lagi bicara tentang Yesus atau Firman nih? Bingung saya nih. Saya bicara tentang Firman, kamu aja bicara Yesus. Pas saya bicara Yesus, kamu aja saya bicara Firman. Pas saya bicara Firman, kamu aja bicara Bapa. Iya, Yesus itu kan Firman jadi manusia. Saya tanya yang Firman yang belum jadi manusia tadi. Aduh, Makjang adekku. Kalau Yesus adalah Firman yang jadi manusia, berarti dia terbatas. Nah pertanyaannya, Yesus yang jadi manusia ini apanya yang ilahi? Kamu bilang Firman itu sebelum dia jadi manusia dia ilahi. Ya udah, kita bicara tentang si Firman aja dulu. Nah sekarang pertanyaannya, Firman itu kan banyak dalam Bible. Ada firman yang diberikan kepada Nuh, ada firman yang diberikan kepada Abraham, ada firman yang berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Nah itu Allah nggak semua itu? Itu adalah logosnya Allah. Iya, Allah enggak. Aduh, Makjang. Yang bilang itu lenggo siapa? Kan logos artinya firman Allah. Itu Allah bukan, karena firman adalah Allah. Jadi ketika Allah berfirman, berfirman Allah jadilah terang. Berfirman Allah jadilah bumi. Nah, firman tuh jedap, 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 keluar semua firmannya tuh. Nah, pertanyaannya tuh keluar yang semua itu tuh Allah bukan? Ya tentu aja itu firmannya sang Allah. Iya, pertanyaannya itu Allah bukan. Tentu aja dia Allah, firmannya sang Allah. Nah, berarti banyak Allahmu. Berfirman Allah jadi bumi, Allah. Berfirman Allah jadi terang, Allah. Berfirman Allah kepada Daud, Allah. Berfirman Allah kepada Abraham, Allah. Ada firman yang menjadi daging, ada firman yang tidak menjadi daging. Masalahnya mereka semua Allah. Jadi firman Allah tuh banyak dulu. Nah, udah diam dulu. Ini mau menginjili orang-orang normal di bawah ya. Mohon maaf, kamu nanti lagi pembahasannya ya. Ya udah, kamu nanti diam. Kalau ditanyakan kepada umat Islam, bagaimana cara memahami ini sangatlah mudah, teman-teman. Bagaimana cara kita memahami ini? Yesus dikatakan firman Allah bukan berarti dia adalah Allah. Karena setiap nabi itu membawa firman Tuhan.
Setiap nabi itu membawa firman Tuhan. Maka secara filosofi, nabi-nabi itu firman Tuhan. Maksudnya apa? Mereka menjalankan firman Tuhan. Nah, teman-teman kita Kristen memahami ini menggunakan pendekatan harfiah. Dia tidak lagi memahami itu seperti para filosof-filosof memahami himne-himne. Nah, ketika dikatakan pada mulanya firman bersama Allah, kalau ini dipahami secara tekstual, literal begitu, maka mereka harus menerima konsekuensi ternyata firman itu sebagai Allah banyak. Tapi kalau mereka katakan, ya cuman Yesus doang, tidak ada Yesus di situ dalam Yohanes 1 ayat 1. Firman itu menjadi manusia. Kamu manusia, saya manusia, maka saya juga firman Tuhan. Tidak ada dikatakan firman menjadi anak manusia bernama Yesus, tapi dikatakan jadi manusia. Seluruh alam semesta tahu kalau engkau manusia, aku juga manusia. Maka kau firman juga, aku juga firman juga. Gitu. Jadi teman-teman kita Kristen ini doktrinnya itu bukan berasal dari tekstual teman-teman, tapi dari pengajaran bapak-bapak gereja yang konon katanya adalah interpretasi dari tekstual Bible. Apakah itu mutlak benar? Ya belum tentu. Kita uji dulu kebenarannya. Namanya juga doktrin. Maka sama Uniriva ini bicara menggunakan kaidah ilmiah. Apa kaidah ilmiah? Linguistik, konsistensi. Kebenaran itu harus konsisten. Kalau nggak konsisten itu nggak kebenaran itu. Itu namanya kebotolan. Begitu. Ya silakan. Mending adekku jangan menjelaskan Kristen, karena Uni dengar dari cara bicaranya tidak memahami aspek teologi ya, karena tidak menjelaskan menggunakan aspek teologi. Adekku bertanya saja di sini ya. Lebih baik adik bertanya saja. Silakan adekku. Saya bisa jelaskan di Ibrani 1 dan 2. Jangan jelaskan adekku, kecuali adekku adalah seorang ahli teologi. Pernah sekolah teologi sayang? Tidak pernah sih. Nah jangan ya. Masa Uni capek-capek belajar, adik menjelaskan tapi adik nggak pernah sekolah. Jangan ya. Adik bertanya aja. Di sini orang Kristen dapat penginjilan gratis tanpa persepuluhan dan tanpa kolekte. Silakan. Tapi masalahnya salah apa yang ibu sampaikan. Ya menurut kamu salah, tapi menurut tekstual saya nggak salah. Nggak apa-apa, kamu beriman bahwa firman adalah Allah, silahkan aja, nggak masalah. Tapi saya mau kamu bertanya aja, soalnya saya nggak butuh penjelasan dari kamu. Sampai Yohanes. Gini loh, dekku. Kalau kamu bicara tentang 1 Yohanes, bisa nggak kamu membuktikan bahwa Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 itu ditulis oleh Yohanes murid Yesus? Bisa kamu buktikan ke saya secara ilmiah? Bisa, kalau gereja Katolik bisa membuktikan. Ya, buka datanya. Silakan. Gereja Katolik, silakan tunjukkan ke saya. Tulisannya murid Rasul Iya. Yohanes. Nggak data. Ya data dong, Dek. Melawan kesesatan. Adek sayang, data. Oh, ya, data. Cari. Aduh, kok Uni sih disuruh cari data? Kok Uni yang disuruh? Ya, karena saya kan belum ada persiapan. Ya udah kalau gitu, makanya kalau ada yang nggak siap kan Uni nggak paksa adekku yang ganteng. Sayang, adekku yang aku cintai. Adek sayang, adek cinta, adek sayang, adek ganteng. Uni kan nggak paksa adek menjelaskan. Adek cari dulu nanti datanya, baru kita ngobrol biar Uni terima ilmu dari adek. Tapi adek nggak belajar. Iya, adek Uni garuk nanti pusar adek. Dek mau nggak Uni cabut pusar adek ini, Uni tarik gini serapel gitu. Dari tadi adek Uni kasih tahu nggak? Aduh. Siapa itu Markus? Siapa iya, itu tapi kan Uni nggak tahu datanya, dek sayang. Uni kan butuh datanya sayang. Tentunya di dalam Alkitab kan kamu nggak tahu siapa itu Markus yang menulis Alkitab. Uni nggak tanya siapa Markus, dek. Uni tanya. Tapi kalau di dalam bisa Katolik menyatakan tuh la haula wala quwata illa billah. Kita tahunya tuh dari mana? Dari Rasul Yohanes. Nggak nanya deh. Uni nggak nanya sayang. Udah gini deh. Kalau kamu bicara tentang Katolik, ini saya tunjukkan sama kamu. Minimal kayak Uni deh. Uni pakai data. Nih, kamu Uni tunjukkan data ya. Kita ambil dari Katolik ya. Kamu kan Katolik ya? Benar? Kita ambil dari Katolik. Ensiklopedia Katolik atau apa namanya ini? Ensiklopedia Katolik. Dengan ajaran resmi gereja KGK. Adek, kamu nggak minta tunjukkan data. Uni tunjukkan data, kamu pulang ngobrol. Ini gimana sih adekku sayang ini loh. Ini Catholic Identity nih. Catholic Identity. Ini adalah A Service of Brisbane Catholic Education. Ya. Nah, kamu bicara tentang penulis kitab tadi. Uni tanya, siapa penulis kitab Yohanes? Kamu bilang Santo Yohanes. Bisa nggak buktikan? Kamu nggak bisa buktikan. Sementara orang Katolik sendiri mengatakan bahwa tidak ada secara eksplisit, secara ilmiah dikatakan bahwa penulis kitab Yohanes adalah Yohanes. Nih, kamu lihat nih. Siapa penulis kitab Yohanes? Mana nih?
Nih, kamu baca nih. Uni, kamu ambil di situsnya. Kalau kamu nggak percaya, sekarang kamu uji sendiri lah. Capek-capek Uni nih. Ya, mohon maaf nih ya. Mohon maaf nih udah pakai ini nggak ada petunjuk apa nih. Nih ya. Nih. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Irenaeus yang menulis pada akhir abad kedua mengidentifikasi Rasul Yohanes dengan penginjil Yohanes, dan yang lain berspekulasi bahwa Injil tersebut ditulis oleh murid-murid Rasul Yohanes. Tuh sayang, adik ganteng, adikku yang kucintai. Jadi dalam literasi Katolik Identity sendiri mengatakan bahwa penulis kitab Yohanes itu bukan Rasul Yohanes, tapi murid-murid Yohanes. Itu pun spekulasi, nggak jelas juga. Nah, adik Uni tanya, nama bukunya itu Adversus Heresy, ya melawan nanti lah ajaran tunjukkan sesat. nanti Uni lihat ke Uni nggak tahu nanti bukunya. Kalau perlu nanti Uni beli nanti bukunya. Kamu lihatkan dulu lah bukunya. Mana apa Uni, Dek? Kok hilang apa nih, Dek? Ditulis sekitar 180. Iya nanti lah bukunya Uni, kalau kamu punya bukunya berarti Satu kamu Yohanes meninggal gini tahun loh. berapa? Cara Uni bisa membuktikan kamu itu belajar, kamu lihatkan datanya. Kalau kamu nggak lihat datanya berarti kamu nggak belajar. Kamu jangan nipu-nipu Uni lah. Masa kamu ganteng-ganteng ini, jangan Uni duga spekulasi Uni kamu ganteng ya, spekulasi Uni ya. Spekulasi loh ya. Asumsi Uni kamu ganteng. Masa anak ganteng nipu-nipu mama-mama umur 38 tahun ini, janganlah. Jangan ditipu mama-mama yang manis kayak Uni ini loh, jangan. Apa kamu tega membohong-bohongi Uni yang manis begini dan tidak bisa kemanisan Uni yang tanpa debat ini? Janganlah gitu. Kita di sini sama-sama mengajari orang-orang aja gitu loh. Data yang paling penting. Ya, Dek sayang ya. Paham adik Uni yang ganteng? Gimana? Lanjut. Bentar Uni ganti akun dulu, bentar Dek. Oke ya. Tulisannya itu di Adversus Heresy bab 3, buku 3 bab 1 ayat 1. Mana Di situ bukunya, bukunya, Dek? Adik ganteng, Adik ganteng, adik adik ganteng. ganteng. Mana itu Mana itu bukunya? Adversus Heresy Nggak tahu. Nggak tahu. Uni, tunjukkan dulu biar Uni baca. Obli apa? Tuh, saya nggak bisa memperkirakan. Apa? Coba diketik di bawah sayang. Diketik di bawah. Saat dia tinggal di Efesus. Ketikkanlah di bawah hana bukunya biar Uni cari. Sorry Bu Ripa, kami punya data soalnya. Jadi Ya, makanya kami Uni Ya minta makanya datanya, Uni minta datanya, Uni mau belajar. Ya makanya. Ya makanya saya tahu Katolik itu punya Uni data. Uni kan juga punya data, makanya Uni tanya, mana datanya? Biar Uni buka. Uni juga pengen belajar Oke, Katolikan. buku 3 bab 1 ayat Buku 1. apa Buku itu, apa sayang? tuh sayang? Buku apa Itu itu? tulisan itu, Dek? Santo Irenaeus. Ini Muridnya Rasul. udah ada sudah ada tadi dikatakan bahwa Santo Irenaeus sendiri mengatakan bahwa penulis Injil Yohanes itu bukan Yohanes tapi Rasul Yohanes sayang. Oh, tidak. Ya udah kalau gitu, udah jangan sama Uni berantemnya sama penulis Katolik Identity aja Nggak tahu profesional. dari mana kamu ini mengetahui itu? dari situs bernama Catholic Identity Professional Development and Resources, sebuah layanan dari pendidikan Katolik Brisbane. Katolik Ya udah, itu kalau ada gitu, kajian jangan sama Uni ajaran dulu, resmi jangan sama gereja. sama Uni aja lah, Yang jangan sama Uni berbeda-beda itu berantemnya. nggak bisa Ya kita udah, bahas. Ya udah jangan Jangan sama Uni berantemnya sama itu aja. Uni nggak ikut-ikutan lah pertengkaran antara Katolik Aku dengan juga Katolik. nggak mau berantem karena aku ada KGK yang perlu kami sama tradisi. Iya, ya udah kalau gitu, ya udah. Bapak gereja ini. Ya udah minta KGK-nya Uni mau baca. Coba kirim ke Uni PDF-nya sini adikku Iya, sayang kami juga ganteng. memakai tradisi ini tradisi. Mana Uni mau baca, adikku. Mana Mana Buku datanya itu? 3 bab 1 ayat 1. Nggak tahu buku ini banyak nih buku 3. Adversus Heresy. Eh, Judulnya Kamu serius gak sih pengen ngajarin Uni tentang Katolik? Ketik di situ biar Uni cari bukunya adekku yang ganteng. Ibuku yang tersayang, tercantik dan Iya anakku yang kucintai juga. Bukunya mana? Adversus Heresy bab buku Udah nanti lah aku cari ribet Uni carinya. Diketik di bawah sayang, Oke. diketik. Enggak diketik di bawah coba. Ketik biar teman-teman cari. Nanti Abang Sadan bantuin Uni cari. Ah?
Mana adekku yang ganteng tadi? Anak bunda pada kemana? Anak bunda ganteng sekali. Anak bunda yang bunda sayang. Kenapa kau turun sendiri? Tapi aku